Beberapa hari setelahnya, nampak Anzai yang udah kembali ceria dan bersenda gurau dengan teman-teman di kelas. Melihat hal itu, Mirai dan kawan-kawan jadi turut senang dibuatnya. Gak lama kemudian, Anzai menghampiri buat nanyain kabar Sakura yang gak kelihatan seharian ini. Sayangnya, bahkan Mirai aja pesannya belum dibalas sama sekali sejak tadi pagi. Sugiura dan Kiryu menduga Sakura hanya telat bangun dan mungkin takkan berangkat saking kesiangannya. Melihat para bestie yang sangat khawatir, Mirai memutuskan untuk menelponnya. Meski awalnya terkesan oke-oke aja, tapi ternyata... Singkat waktu, nampak Mirai dan Suo yang OTW ke rumah Sakura untuk menjenguk, mewakili semua teman-teman yang juga khawatir padanya. Obrolan terus berlanjut hingga akhirnya mereka tiba di rumahnya Sakura. Koko desu. Ah, obakeyashiki. Demo, koko tanshinsha-youっぽいけど、どういうことでしょう? Rasa penasaran mereka barusan akan terjawab begitu sampai di kamar kosnya. Tapi karena bel yang rusak, dengan sigap Suo langsung nyelonong masuk begitu aja. Meski awalnya Mirai menentang keras tindakan ilegal semacam itu, namun Suo memperingati bahwa ada kemungkinan situasi Sakura saat ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah Sakura muncul dalam kondisi yang masih demam, Suo langsung mendorongnya kembali masuk ke dalam. Rasa terkejut di wajah mereka tak dapat ditutupi karena baru mengetahui bestie mereka selama ini hidup seorang diri. Nah, sebenarnya di sini Wam 2 agak emosi terhadap sikap Sakura ke kedua bestie yang udah susah payah datang menjenguknya. Di mana meskipun Mirai dan Suo berniat membantu dan meringankan demamnya, Sakura berulang kali menjawab dengan sangat dingin, keras kepala, bahkan tidak menatap saat diajak berbicara. Sakura-kun ni. Kore, minasan kara no omimai. Minasan sugoku shinpai shite mashita. Odaiji ni tte. Motto tayotte kudasai yo. Betsu ni. こんなのいつも一人で何とかしてきた。寝てりゃ治る。大したことね。Mendengar dan melihat semua sikap Sakura sejak tadi, Suo yang kurang lebihnya peka terhadap perasaannya ngajakin Mirai buat pulang dengan alasan mereka nggak boleh lama-lama karena takut akan mengganggu kesembuhannya. Setelah pamitan, Sakura diminta untuk menghubungi mereka jika terjadi sesuatu. Di sepanjang jalan, Mirai yang sempat mengira Suo sangat dingin dan tidak khawatir pada bestie mereka, tentunya langsung disanggah olehnya. Karena itu justru sebaliknya. 何があったのかはわからないけど、あの部屋と桜くんの様子からして、本当にずっと一人だったんだろう。Suo kemudian memberi sebuah gambaran dengan bertanya seperti ini. Ketika kalian tersesat di jalan dan diberi satu pilihan benda yang akan dibawanya, benda apakah yang akan kalian pilih? Mirai pun menjawab HP. Karena HP memiliki map dan navigasi penunjuk jalan. Jawaban umum yang sudah pasti akan dipilih mayoritas orang termasuk gua. Tapi bagi Suo, itu berlaku karena kita semua udah memahami cara penggunaan HP. Lantas, apa yang akan kalian lakukan apabila kalian dikasih pilihan memilih sebuah benda tapi kita nggak tahu cara memakainya? Dan itulah apa yang dialami oleh Sakura, ketidaktahuan akan sebuah hubungan yang diibaratkan sebagai sebuah HP. Demi bisa meringankan beban dan pikirannya, mereka hanya bisa berharap, mendoakan, dan bersikap seperti biasanya. Di tengah perbincangan yang masih terus berlanjut, seseorang yang jadi kunci utama melepaskan titel anime lagi batuk pun akhirnya kembali. Ore? Nire to Suo-jan. Kembali ke Sakura yang lagi merangkak mencari air untuk diminumnya. Begitu dia melihat isi tas pemberian Mirai tadi, alangkah terkejutnya dia melihat pesan-pesan GWS dari teman-teman sekelasnya.
Bukannya senang, ini alo manis paruh albino malah sok ngedrama dengan mengatakan, "Aku selalu melakukannya sendirian, selalu melalui semuanya seorang diri." Meski sudah tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh hatinya, namun sebagai seorang MC tsundere, jelas Sakura menentang keras perasaan tersebut dan menolak percaya dengan apa yang dikatakan Umemiya sebelumnya. Di tengah rasa emosi yang bercampur aduk gak karuan, tiba-tiba aja ia mendengar suara seseorang datang mendekat yang ternyata... あ、ごめん。起こした？ Yes! 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 Akhirnya Kotoha-chan! Nah gini dong, kan seneng gua bawainnya. Setelah itu, nampak Kotoha yang memasakkan bubur buat Sakura. Setelah mengungkapkan rasa terkejutnya karena baru tahu Sakura tinggal sendirian, di sini Kotoha seolah berperan sebagai ibunya dengan terus mengomentari kehidupannya si Sakura. たく、あいつら余計なことを。何が余計よ。みんな心配してんのよ。また昨日も喧嘩したんだって。 Singkat cerita, di tengah obrolan Sakura dan Kotoha, terungkaplah Umemiya yang ternyata ngember beberapa hal ke Kotoha sehingga hasil emberan itu bisa jadi senjata untuk meledek Sakura. Di saat Kotoha yang mendengar ucapan egois nan kepala batunya si Sakura, sontak hal itu membuatnya menasihati dengan memberi contoh secara langsung. おい、まだ食ってんだろ。あんたにこれ、作れんの？はあ？ Simpelnya tuh gini, Sakura takkan bisa memasak bubur tanpa adanya bahan masakan dan juga kompor. Lalu, saat Sakura terkapar karena demam, Nirei dan Suo datang memberikan suplai. Sedangkan dirinya memasakkan semangkuk bubur telur hangat untuknya. Inti dari nasihat Kotoha ialah, meskipun Sakura bisa melakukan banyak hal seorang diri, tapi dengan bantuan orang lain, dia akan bisa melakukan hal lainnya. Dasarnya, manusia bukanlah makhluk individu, manusia itu adalah makhluk sosial yang terkadang membutuhkan bantuan orang lain. 人に任せたり頼んだりするのは、最初は少し怖いかもね。 Keesokan paginya, nampak Sakura yang udah jauh mendingan dan berniat memulai hari yang baru dengan keteguhan hati yang baru juga. Setibanya di sekolah yang gak pernah ada pelajaran ataupun guru yang kelihatan, nampak ia yang menemui Kaji untuk membicarakan sesuatu. Meskipun 2-3 menit lalu kita diperlihatkan momen yang jarang dijumpai di anime lagi batuk ini, naasnya di momen inilah lagi-lagi WAM 2 harus dibuat mual karena pertemuan Sakura dan Kaji menarik perhatian para senpai lainnya yang seolah-olah menggambarkan seorang gadis yang lagi menemui seniornya untuk menyatakan perasaannya. あの火事がね、立派な先輩じゃねえか。うるせえぞお前ら。てかその頭、くすみ、榎本。なんだ。こいつらついてこさせるな、絶対に。 Setelah meminta Enomoto untuk menahan para NPC untuk tidak menguping, nampak keduanya yang akhirnya bisa berbicara empat mata. Sakura lalu memulai obrolan dengan mengungkapkan semua keluh kesahnya selama pergelutan tempo hari. Semua keluh kesah itu dipuncaki dengan nasihat Kotoha tadi malam. Lalu, Sakura mulai pada topik utamanya, yakni pertanyaan bagaimana bisa Kaji mempercayai orang lain begitu mudahnya. Terkejut dengan pertanyaan barusan, sejenak Kaji berpikir, dan gak berselang lama dia nampak membelikan sebotol kopi untuk juniornya itu. Setelahnya, tanpa berkata apapun, tibalah mereka di atap sekolahan. Bagi Kaji, pembicaraan serius enaknya dilakukan di tempat tinggi dan juga luas. Oh, makanya kok Dewan Isekai sukanya rapat di villa atau hotel Pulau Dewata. Hotelnya tinggi, anggarannya tinggi juga dong ya. Setelah itu, Kaji menjawab ia hanya tidak bisa melakukan semuanya seorang diri. Sakura yang terobsesi dengan menjadi yang nomor 1, beranggapan pengakuan tak bisa melakukan sesuatu seorang diri adalah bentuk kelemahan baginya. これはなんだ。 Kopi bertuliskan teh hijau ini bisa dibilang sebuah penggambaran. Untuk melambangkan mau apapun tulisannya, isinya itu takkan pernah berubah.
Yang artinya ketidaksanggupan Sakura untuk berkata tidak bisa berarti dia memang tidak bisa melakukannya. Kaji sadar Sakura sebenarnya tahu bahwa ada banyak hal yang tak bisa dilakukan seorang diri. Tapi dia tak mampu meminta bantuan pada orang lain. Bagi Kaji, Sakura itu cuma takut ditolak oleh orang lain. なのに俺はあいつらが期待していることができなかった。それをあいつらの前で認めちまったら、その上頼っちまったら。 Singkat waktu, berkat nasihat dan ucapan Kaji yang kena tepat di pikiran Sakura, Kaji merasa Sakura itu udah kayak kucing yang ketakutan yang memasuki mode siaga saat mau disentuh. Puncak nasihat Kaji ialah sebuah rumor tentang kemunculan hantu dengan gaun yang berdiri di tepi pagar pembatas. Keesokan harinya, saat beberapa orang memeriksanya lagi, apa yang mereka temukan hanyalah kantong plastik dan juga sebuah sekop. Mendengar semua itu, jelas Sakura tak percaya dengan rumor seperti itu. Nah, itulah jawaban untuk dirinya sendiri. Jangan pernah berasumsi akan ditolak dan seenaknya takut sendiri. Karena kita tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang lain pada diri kita. それはあいつらがお前のできることじゃなくてお前自身を見てるからじゃねえか。俺から見ればお前の方があいつらのことをちゃんと見ようとしてねえだけに見える。見てきたままのあいつらを信じろ。 Setelah mengatakan semua hal keren seperti tadi, tanpa mereka sadari ada dua sosok yang menguping sejak awal. Hiragi yang tahu semua hal tadi akan sangat memalukan saat ada yang menguping, ia pun meminta maaf pada mereka berdua. Saking syoknya Kaji terhadap sikap kedua seniornya itu, refleks ia langsung menghantam wajah Umemiya dengan sangat telak. Melihat hal itu, Hiragi hanya diam saja karena jelas-jelas yang salah di sini adalah Umemiya. Setelah Kaji pergi dari sana, Umemiya yang malah senang terkena hantaman tadi membuat Hiragi berharap Kaji lain kali menggunakan tendangannya saja. Setelah itu, Umemiya turut membenarkan nasihat Kaji tadi. Karena meskipun mereka melakukan hal yang sangat culun dan cenderung kayak pecundang, bukan berarti mereka harus takut dengan tanggapan orang lain. Perasaan itu bisa timbul karena Umemiya yakin orang-orang di sekolah ini akan menerimanya apa adanya. 頼って頼られて許して許されながら一緒にいる。 Mendengar semua itu, Sakura yang kurang lebihnya mulai paham, nampak memberanikan diri untuk menatap lurus ke depan. Seperginya dia dari sana, terungkaplah di sini bahwa kebijakan dan nasihat bak motivator yang dilakukan Kaji tadi semuanya berasal dari Hiragi. ATP, amati, tiru, plek-ketiplek. Itulah kenapa tadi Kaji sempat mikir dulu, karena ia sedang mengingat kembali apa yang dulu Hiragi lakukan sewaktu ia menanyakan hal serupa seperti Sakura. おい、まだ食ってんだろ。あんたにこれ作れんの？はあ？あいつらを信じろ。 Berkat nasihat Kotoha dan Kaji sebelumnya, pada akhirnya Sakura berani mengutarakan isi hatinya di hadapan semua teman-teman sekelasnya. Di mana bayangan Sakura terhadap kehidupannya sendiri yang seolah menempatkannya di seutas tali tak berujung akan berakhir berkat keberaniannya tersebut. Di tengah semua teman-teman sekelas yang terdiam penasaran dengan apa yang mau dibicarakan oleh ketua kelas mereka, Sakura memulainya dari penyesalan karena selama ini dirinya selalu merasa bisa melakukan semua hal seorang diri. Dirinya bahkan mengaku menyesal karena telah melampiaskan amarahnya pada mereka semua. Bersamaan dengan bayangan ia yang masih ragu untuk melompat, Sakura menambahkan mungkin kedepannya nanti dirinya akan merepotkan mereka lagi. Sontak mereka semua pun hanya bisa diam 1000 kata mendengar permintaan maaf yang sangat tulus dari si MC Tsundere ini. Namun di tengah drama yang masih berlangsung, tiba-tiba... 何すんだ。そんなところにいるからだろうが。
てめえ、桜、この野郎。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。美学がないわ。心外だね。Bagi mereka, semua hal yang dikatakan Sakura tadi gak lebih dari hal yang sudah mereka ketahui dengan baik. Lantas, memang ada yang salah dengan semua itu. Tidak ada alasan bagi mereka untuk membenci sisi culunnya tersebut. Anzai lalu menambahkan mau secanggung dan semerepotkan apapun dirinya, Sakura yang selalu maju duluan demi seorang teman selalu disukai oleh mereka semua. Dalam benaknya, Sakura yang akhirnya bisa melompati takdir kesendiriannya nampak sangat bahagia begitu dunia berubah menjadi sangat putih, disusul dengan teman-teman yang mengulurkan tangan padanya. 息がしやすい。こんな場所があったんだな。ここがいい。ここにいたい。 Setelah itu, Suo meluruskan bahwa membuat atau dibuat repot bukanlah hal yang selalu buruk. Selama ini, Sakura yang selalu sendirian pastinya akan sulit untuk berubah, tapi Suo tetap memintanya untuk membiasakan dirinya selangkah demi selangkah. Mengira semua telah selesai, Anzai kini berubah menjadi provokator dengan tidak terima jika Sakura belum memahami mereka sama sekali. Maka dari itu sepulang sekolah nanti mereka akan mengadakan event keakraban sembari makan bersama. Biarpun mereka udah sangat semangat sampai ada dua kubu antara kubu full daging melawan full kue, sayangnya karena mereka meminta MC kelas buat nentuin menu makan bareng nanti, Sakura tidak memilih salah satu dari dua kubu tadi. オムライス。おう、いいじゃないか。じゃあ店はポトスだな。 Di tengah Suo yang bersyukur karena Sakura yang bisa lebih ceria, di sini dia merasa ada yang aneh dari Nirei yang sejak tadi hanya bengong dan bahkan tidak sebawel biasanya. Nirei pun beralasan dia cuma lagi kebanyakan melamun, dan dengan nada canggungnya, dia juga bersyukur karena Sakura yang bisa terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Setibanya mereka di kafe potosnya si Kotoha, nampak satu-satunya waifu di anime ini yang ngomel-ngomel ke kelasnya Sakura karena seenaknya mesen omrice meski tahu ini adalah kafe sederhana. ここのオムライスが世界一なので。さくら、おう。体調はもういいの？昨日は悪かったな。器は今度返しに来る。 Mendengar Sakura yang tak seperti biasanya, Kotoha jadi merinding geli dan mengira dia masih demam saat ini. Sakura yang mau amuk-amukan pun langsung didorong oleh salah satu NPC, sehingga Kotoha jadi terkejut mendengar Sakura adalah MC pada event kali ini. Bersamaan dengan Nirei yang siap. やっぱポトスのオムライス最高。だよな。 昨日卵買ってきたばっかなのに。さくらも自分のダセーとこ白状したし、俺らもダセーとこ暴露大会と行きますか。 Bersamaan dengan Nirei yang siap-siap dengan buku catatannya, saran Takanashi tadi tentu langsung diterima oleh mereka, tapi itu harus dimulai dari dirinya dulu. Dan alangkah terkejutnya mereka semua begitu Takanashi yang jujur, dia takut dengan serangga. Badan besar, wajah seram, jago berantem, takutnya sama serangga. Kalau kalian kira-kira apa guys? Wam 2 sih takut ngeliat lumpur ya. Jemek-jemek gak jelas gitu loh anjrit. Berikutnya Sugeura. Lagi dan lagi badan besar, suka nge-gym, top rankednya kelas pula. Takutnya sama Saiton dong ya. 俺トイレ行く時も全部電気をつけへんと怖いし、シャンプーする時も目閉じられへんね。 Desakan penuh ketakutan dari Sugeura barusan jelas membuat Sakura risih dan mau gak mau harus memahami ketakutannya terhadap Saiton. みんな弱いところもかっこ悪いところもある。だけどそれは怯えることでも恥ずかしがることでもない。みんなそうなんだよ。 Meskipun Suo udah berkata hal keren seperti tadi, namun sayang semuanya udah sadar, itu nggak lebih dari pengalian isunya agar sesi umbar kelemahan ini tak dilanjutkan lagi. Beruntungnya aja si Kiryu masih sempat menanyakan kelemahannya dong ya. Dengan tampang so jujur, Suo mengaku takut dengan Manju. Di antara mereka hanya Sakura sajalah yang percaya dengan ucapannya.
Dan ya, pengakuannya tadi nggak lebih dari sekedar kebohongan yang disadari oleh Nirei karena dulu dia sempat mendapatkan informasi dari orang yang mengenalnya bahwa Suo sangat benci dengan natto. でもスオさん、納豆が嫌いなんじゃなかったですか？やだな、ニレ君。誰にそんなデマ聞いたの？誰かは覚えてないです。 Sayang berhubung Kotoha nggak punya natto, bergegas salah satu dari mereka Utiwi membelinya di toko terdekat. Nanda yo? Lanang kamu merah seguateli kre-kre. Kudu sabar banget bawain anime yang satu ini. Berketawa kecilnya tadi, seketika mereka semua jadi makin bersemangat meminta Suo untuk memakan natto. Gara-gara hal itulah Suo mendesak Sakura untuk tidak menjual murah senyumnya lain kali. ほら、だから言ったでしょ。あんた風鈴選んで正解だったよ。よかったじゃない、桜。 Singkat waktu, di tengah betapa ramainya suasana di dalam sana, napak Hiragi yang langsung menghentikan Umemiya yang mau nyelonong masuk ke sana. Singkat waktu, di keesokan harinya nampak acara keakraban rutin yang dilaksanakan di atap sekolah. Berhubung Sakura belum tahu tentang hal itu, Nirei pun menjelaskannya dibantu Hiragi yang baru datang menghampiri mereka. Setelah sedikit obrolan, fokus Sakura tertuju ke seorang, ya itu, Tapi bohong. Yake ni tappa ga やっと会えたわ。 koe futto! Astagfirullahaladzim. Muncul Alomani Dis dengan belalai di antara kakinya. Lebih mengejutkannya lagi, sosok Alomani belalai gajah di hadapannya ini gak lain gak bukan adalah Tsubakino. Silakan guys, yang mau jadi waifu monggo. 椿ちゃんだと嬉しいな。 Setelah meminta begitu, panggilan yang Nirei lontarkan, Tsubakino Chansan, malah dianggap menarik baginya. Tsubakino pun mengaku sangat menyukai penampilan mencolok Sakura, terutama pada bagian mata dan juga rambutnya. Jujur kalau ini gua sepakat sih ya, emang cukup keren bagi gua jujur. Melihat ekspresi Sakura barusan, Suo pun bertanya apakah pertemuan pertama dulu dia nggak sadar ada yang janggal dari Tsubakino. Dilihat dari sekolah mereka aja, yang khusus pria nih ya, harusnya Sakura bisa dengan mudah menyadarinya. Di saat Tsubakino yang meminta maaf karena dia jadi harus melihat penampilan luanang belalai dragon cross dress seperti ini, seketika itu pula Sakura meluruskan kesalahpahaman yang ada. その格好が悪いわけじゃねえし、謝ることもねえだろ。もう超素直、超いい子。あらやだ、ごめん。 Gak lama kemudian, dua wakil kembarnya datang di mana yang ekspresinya agak friendly ini bernama Sakaki Seryu. Sedangkan adiknya yang terkesan sangat dingin bernama Sakaki Uryu. Tak seperti Uryu, Seryu dengan mudah mampu mendekati Sakura sebelum akhirnya dikeplak oleh Tsubakino. Nah, di saat Umemiya yang hendak membagikan sup B2 spesial buatannya, berbondong-bondong mereka langsung mendatanginya untuk mencicipinya. Sebelum makan, fokus Sakura masih tertuju pada Tsubakino yang piu-piu mak jeder-jeder sama Umemiya. Meski tahu tangting mak jeder akan mak celenting-celenting, tapi Sakura tetap memerah melihat betapa dekatnya hubungan mereka. Tsubakino dan Umemiya yang belum tahu soal sifat utama Sakura langsung dijelaskan oleh Nirei dan juga Suo bahwa Sakura sangatlah sensitif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kasih sayang. Maka dari itu, mungkin aja dia bereaksi demikian dikarenakan melihat piu-piu tangting buah mak celenting yang ditunjukkan oleh Tsubakino pada Umemiya.
まあ本当のことなんだけどね。ありがとう。 Yo, diobrol yo, diobrol. Waifu batangan beli satu gratis belalai. Yo guys, limited edition loh ini. Beli sekarang bonus kresek kok. Selama setelahnya, Sergio mengingatkan ketuanya bahwa ini sudah waktunya mereka pergi. Setelah pamitan, gak lupa juga Tsubakino menghampiri Sakura untuk mengatakan sesuatu yang ternyata... 私とデートしない？デート